Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar matematika. Ada dua materi. Materi kita yang pertama yaitu pengurangan berbagai bentuk pecahan. Kemudian materi kita yang kedua yaitu operasi hitung campuran, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk materi pertama kita itu pengurangan berbagai bentuk pecahan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, yang pertama, ubah berbagai bentuk pecahan itu menjadi bentuk pecahan yang sama. Bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa semua, maupun pecahan desimal boleh, persen pun juga boleh. Nah, jika kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa dan penyebutnya itu masih berbeda, ingat harus kita samakan dulu penyebutnya. Kemudian langkah yang kedua, kita lakukan pengurangan pecahan tersebut. Agar kalian lebih paham, sekarang kalian simak untuk contoh soal pengurangan berbagai bentuk pecahan. Contoh soal yang pertama mengenai pengurangan berbagai bentuk pecahan itu ada 3/4 dikurangi 50%. Kemarin kita sudah belajar mengenai penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Ada dua cara penyelesaian. Nah, sama seperti penjumlahan berbagai bentuk pecahan, untuk pengurangan berbagai bentuk pecahan ini bisa kita lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, kita ubah kedua pecahan ini menjadi bentuk pecahan biasa semua. 3/4 pecahan biasanya tetap ya 3/4. Kemudian 50%. Persen artinya per 100. Nah, ini berarti 50/100. Ini bisa kita sederhanakan dulu. Ini ada 01, yang bawah ada nolnya 2. Kita coret. 1 dulu nolnya. Nah, sudah habis ya nolnya yang atas. Berarti kita tulis 5/10. Nah, 5/10 ini bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama kita bagi angka 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1/10 dibagi 5 hasilnya 2. Nah, sekarang kita selesaikan dengan cara yang pertama. 3/4 dikurangi 1/2. Nah, berarti 50% ini setara dengan 1/2. Ini masih beda penyebutnya, kita samakan. KPK dari 4 dan 2 yaitu 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1 kali 3 itu 3. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2 kali 1, 2. Nah, 3 dikurangi 2, pembilangnya ini harus kita kurangkan. 3 kurangi 2 berapa? 1 per penyebutnya ini tetap tidak perlu kita kurangkan, jadi 1/4. Kemudian cara yang kedua, tadi sudah kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa semua. Sekarang coba kita ubah menjadi bentuk persen. Nah, 3/4 ini ada berapa persen? Persen itu artinya per 100. Nah, ini kita tulis 3/4 kali. Nah, 4 kali 25 yang hasilnya 100. Jika penyebutnya kita kalikan 25, maka pembilangnya juga kita kali 25. 3 kali 25 hasilnya 75. Maka 3/4 itu sama dengan 75%. Nah, sekarang kita ubah di sini. 75% dikurangi 50% sama dengan 75 dikurangi 50 itu 25%. Nah, hasilnya yang cara pertama itu 1/4, cara kedua itu 25%. Untuk membuktikan apakah jawaban kita itu benar, sekarang kita samakan. Apakah 1/4 itu sama dengan 25%? Nah, kita ubah menjadi per 100. Kita tulis 1/4 kali 25. Nah, 1 kali 25 itu 25. Ini 4 kali 25 itu 100. Maka hasilnya 25%. Berarti ini jawabannya sudah betul ya, menggunakan cara yang pertama maupun cara yang kedua. Itu 3/4 dikurangi 50% itu hasilnya 1/4 atau 25%. Sekarang kita coba untuk contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, untuk pengurangan berbagai bentuk pecahan itu 1/2 dikurangi 0,3. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama, ini kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa. 1/2. 1 kali 2, 2 ditambah 1 berarti 3/2. Kemudian 0,3 ini jika kita
satu angka di belakang koma berarti per 10. Kalau di sini ada 2 angka berarti per 100. Kalau ada 3 angka di belakang koma artinya per 10. Karena ini ada 1 berarti per 10. Kita tulis 3 per 10. Nah, cara yang pertama. 1 per 2 itu tadi artinya 3 per 2 dikurangi 0,3 itu 3 per 10. Nah, ini masih berbeda penyebutnya, harus kita cari KPK dari kedua penyebut ini. Disamakan 2 dan 10, yaitu 10 dibagi 2 hasilnya 5 kali 3 itu 15 dikurangi 10 dibagi 10 1 kali 3. Sekarang kita hitung 15 dikurangi 3 itu 12 per 10. Karena lebih besar pembilangnya, ini bisa kita ubah ke bentuk pecahan campuran. 12 dibagi 10 itu dapat 1, sisa 2 per 10. Ini masih bisa kita sederhanakan. Bilangan genap dan bilangan genap ya, ini 2 dan 10 itu sama-sama bilangan genap. Kita bagi 2 semua, satunya ini tetap kita tulis 1 toh 2 dibagi 2 1 per 10 dibagi 2 5. Kalau kita ubah ke bentuk desimal 12 per 10, ini ada 1 angka di belakang koma. Berarti kita tulis dulu 12. Kita buat komanya itu yang memiliki 1 angka di belakang koma. Ini ada 1 angka kasih koma. Jadi 12 per 10 itu sama dengan 1,2. Sekarang kita coba cara yang kedua. Kita ubah ke bentuk pecahan desimal semua ya. Ini 1 per 2 atau 3 per 2 ini pecahan desimalnya berapa? Nah, kita buat menjadi per 10. Nah, untuk desimal ini kita buatnya itu bolehnya hanya per 10, per 100, per 1000. Dan seterusnya, misalnya per 10.000 juga boleh. Nah, ini per 10 dulu karena sudah bisa ya. 3 per 2 kali. Nah, 2 kali berapa yang hasilnya 10? 5. Penyebutnya kita kali 5, berarti pembilangnya juga kita kali 5. 3 kali 5 itu 15. 15 per 10 artinya 1,5. Nah, cara yang kedua, 1,5 dikurangi 0,3. Nah, ini kita buat bersusun biar lebih mudah. 1,5 0,3. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Kasih tanda koma. Komanya ini harus berurutan. Kemudian 1 dikurangi 0 1. Maka hasilnya 1,2. Sama ya jawabannya. 1 per 2 dikurangi 0,3 itu hasilnya boleh 1 2 per 10, boleh 1 per 5 maupun 1,2. Nah, sekarang contoh soal yang ketiga untuk pengurangan berbagai bentuk pecahan jika itu pengurangannya itu berulang 2 kali. Jadi A dikurangi B dikurangi C seperti itu ya. Kalian simak untuk contoh soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu 1 2 per 5 dikurangi 0,2 dikurangi 80%. Untuk menyelesaikannya ini kita ubah terlebih dahulu semua pecahan ini ke bentuk pecahan biasa. 1 2 per 5 bentuk pecahan biasanya 1 kali 5 ditambah 2 7 per 5 dikurangi 0,2. Ada 1 angka di belakang koma itu per 10 kita tulis 2 dikurangi 80%. Itu artinya 80 per 100. Nah, agar kalian lebih mudah ini yang bisa kita sederhanakan, boleh kita sederhanakan terlebih dahulu. 7 dengan 5 ini tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, berarti kita tetap tulis 7 per 5. Kita sederhanakan 2 per 10. Sama-sama bisa kita bagi angka 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1 per 5 dikurangi. Nah, ini 80 per 100. Di sini ada 0, 1, di sini 2. Kita coret 0-nya satu-satu menjadi 8 per 10. Kemudian 8 per 10 ini bisa kita sederhanakan lagi. Kita bagi angka 2 semua. 8 dibagi 2 hasilnya 4 per 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, di sini sudah sama semua penyebutnya, tidak perlu kita samakan lagi. Sekarang pembilangnya tinggal kita kurangkan. 7 dikurangi 1, 6. 6 dikurangi 4 hasilnya
2/5. Nah itu untuk 1 2/5 dikurangi 0,2 dikurangi 80% itu hasilnya 2/5. Nah ini kebetulan penyebutnya sudah sama semua. Bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Nah kalian simak untuk contoh soalnya. 1/4 dikurangi 1/2 dikurangi 0,2. Nah ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa semua. 1/4 artinya 1 kali 4 ditambah 1 5/4 dikurangi 1/2 dikurangi 0,2 artinya 2/10. Nah 5/4 ini sudah tidak bisa kita sederhanakan. 1/2 tidak bisa. 2/10. Nah di sini genap dan genap sama-sama kita bagi 2 nanti. Nah terus dulu 5/4 dikurangi 1/2 dikurangi 2 dibagi 2 1/10 dibagi 2 5. Kita samakan penyebutnya. KPK dari 4, 2, dan 5 yaitu 20. 20 dibagi 4 itu 5, 5 kali 5, 25. 20 dibagi 2 hasilnya 10 kali 1, 10. 20 dibagi 5 hasilnya 4, 4 kali 1, 4. Nah pembilangnya ini kita kurangkan. 25 dikurangi 10 hasilnya 15, 15 dikurangi 4 hasilnya 11/20. Nah ini karena lebih besar penyebutnya tidak bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Tapi dari pecahan biasa ini masih bisa kita ubah ke bentuk pecahan desimal maupun persen. Nah, sekarang coba kita ubah ke bentuk pecahan desimal terlebih dahulu. Nah ini jadikan per 100. 20 kalikan 5, 11-nya juga kita kali 5, 11 kali 5 hasilnya 55. 55/100 itu artinya 0,55. Bagaimana bentuk persennya? Nah di sini sudah menjadi per 100 ya. Tadi kita ubah ke desimal, ini bisa langsung kita ubah ke persen, yaitu 55%. Nah itu untuk contoh-contoh soal mengenai pengurangan berbagai bentuk pecahan. Materi kita selanjutnya yaitu operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Agar kalian lebih jelas, kalian simak dulu materinya ya. Pelajaran kita yang selanjutnya yaitu mengenai operasi hitung, campuran, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan itu setingkat. Jadi untuk pengerjaan dimulai dari depan atau dari sebelah kiri. Nah untuk contoh soalnya berikut ini. Contoh soal yang pertama untuk operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Ada 3/4 ditambah 2/5 dikurangi 15%. Nah cara yang paling mudah, ini semua pecahan ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 3/4 tetap 3/4 ditambah 2/5, ini sudah pecahan biasa, 2/5 dikurangi. Nah 15% itu pecahan biasanya berapa? Coba kita hitung terlebih dahulu. 15% itu artinya 15/100. Nah ini sama-sama kita bagi angka 5 karena ini angka ganjil dan genap ya, kita bagi 5. 15 dibagi 5 hasilnya 3/100 dibagi 5 hasilnya 20. Nah kita tulis di sini 3/20. Di sini penyebutnya berbeda semua, maka harus kita samakan. Kita cari KPK dari 4, 5, dan 20. KPK-nya itu 20. Nah, sudah kita samakan semua penyebutnya. Sekarang 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 kali 3, 15. Yang kedua, 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 kali 2 hasilnya 8. Yang ketiga, 20 dibagi 20 hasilnya 1. 1 kali 3 hasilnya 3. Sekarang kita hitung penjumlahan dan pengurangan pembilangnya. 15 ditambah 8 hasilnya 23. 23 dikurangi 3 hasilnya 20/20. 20/20 artinya 20 dibagi 20 berapa? 1. Nah, sudah bilangan bulat 1. Sekarang kita coba untuk contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua,
1,8 dikurangi 3/5 ditambah 24%. Nah, ketiga pecahan ini kita ubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. 1,8, ada satu angka di belakang koma, berarti per 10, ini kita tulis 18. Kemudian 3/5, 24%. Nah, ini 24 ke 100 artinya kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 2 dulu karena genap dan bilangan genap juga. Kita bagi 2 itu 12/50. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan lagi, bagi 2 lagi. 12 dibagi 2 6 per 50 dibagi 2 itu 25. Jadi 24% itu senilai dengan 6/25. Di sini masih bisa 18 dengan per-10-nya. Nah, ini bisa kita ganti, sama-sama kita bagi 2. 18 dibagi 2 itu 9. 10-nya kita bagi 2, 5. Nah, ini kita samakan penyebutnya karena masih berbeda ya. KPK dari 5 dan 25 yaitu 25. 25 dibagi 5 hasilnya 5. 5 kali 9 45. 25 dibagi 5 kali 3 15. 25 dibagi 25 hasilnya 1 kali 6 6. Nah, sekarang kita lakukan pengurangan untuk pembilangnya. 45 dikurangi 15 hasilnya 30. 30 ditambah 6 hasilnya 36 per 25. Nah, karena lebih besar pembilangnya, sekarang kita ubah ke bentuk pecahan campuran saja. 36 dibagi 25. Dapat 1 kali 25 dikurangi 6 dikurangi 5 1, 3 kurangi 2 1, sisanya 11. Berarti hasilnya 1, sisa 11 per berikutnya 25. 1,8 dikurangi 3/5 ditambah 24/10 hasilnya 1/11/25. Itu untuk cara penyelesaian operasi hitung campuran, penjumlahan dan pengurangan. Kalian boleh juga mengubah pecahannya itu ke bentuk desimal dulu semua, mau diubah ke bentuk persen semua juga boleh. Nah, agar kalian lebih paham mengenai dua materi yang sudah kita pelajari ini, sekarang kalian di rumah coba berlatih latihan soal yang Bu Ina berikan. Kalian kerjakan, ditulis lengkap soal dan cara penyelesaiannya, baru kalian tulis jawabannya ya. Cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian kerjakan tugas kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.